Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ini ingin mempresentasikan tentang riset rental mobil PT Neomob. Kelompok 5 ini terdiri dari Imron Adi Prasetyo dan Ahmad Rifki Ramadhani, lalu Rido Bagus, lalu Septian Wicaksana, lalu Randy Wianata dan Muhammad Reza Ar-Rahman. Dari lalu di sini ada daftar isi untuk kata pengantarnya. Kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan rahmat sebagaimana kami telah melakukan riset dengan PT Neomob dengan baik sesuai prosedur yang ada. Riset ini bertujuan memenuhi tugas mata kuliah proses bisnis IT dengan Bu dosen Nur Hidayati M.Com. Kami dari perwakilan kelompok menyampaikan berbagai pertanyaan yang kami ajukan kepada Bapak Moderator untuk bisa dijadikan sebagai riset dengan Bapak. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi jawaban pertanyaan kami mengenai latar belakang berdirinya Neomop, maksud dan tujuan ruang lingkup. Untuk abstraknya, sistem informasi berbasis jasa menuangkan sebuah informasi service pekerjaan value layanan ke orang lain. Di tema kami, rental mobil ditunjukkan ke orang, disebut penyewa. Orang yang memiliki mobil kemudian dititip di perusahaan terbatas disebut mitra. Orang yang memiliki mobil kemudian disewakan melalui perantaran PT atau tanpa perantaran langsung ke customer disebut rental mobil. Dalam melakukan penyewaan harus tanya ke CS Neomob dan mengisi dokumen yang wajib diisi. Apabila melakukan booking online seperti KTP SIM, tempat tinggal, domisili di mana dan harus jelas apabila sudah kenal sama orang Neomob bisa dilakukan secara offline. Apabila dalam penyewaan melebihi batas waktu yang ditentukan, maka mobil oleh sistem dimatikan melalui remote. Di penyewaan Neomob bisa melalui partner Neomob seperti Traveloka. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakangnya, sebelum jadi PT Neomob, usaha ini bermula dari tambang sebagai alat transportasi di Jakarta ke Kalimantan seiring dengan waktu sebagai ibarat langganan dengan PT Tambang, akhirnya mobil satu bertambah dan seterusnya bertambah. Dan akhirnya owner sendiri buka di Jakarta sebagai rental mobil. Dan punya teman kerabat punya mobil, akhirnya direntalkan disebut mitra. Awalnya konvensional seiring dengan waktu men-hire karyawan. Pemasaran akhirnya di boom di koran, majalah akhirnya ramai, kemudian hire programmer website dan CEO website. Akhirnya jadi PT Neobob. Kemudian bikin aplikasi dengan aturan khusus wilayah Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Akhirnya mobil menjadi 55 baik milik PT Neomob sendiri atau milik mitra. Paling ramai orderan atau sales jasa rental pada saat hari weekend dan hari besar keagamaan. Dan Neomob memiliki montir satu karena tidak setiap hari mobil dalam keadaan rusak. Digunakan perbaikan ringan dan melakukan penyewaan bisa melalui banyak opsi seperti partner ada Traveloka, milik sendiri, ada Neomob ID, dan aplikasi Neomob. 2. Maksud dan tujuan. Maksud dari PT Neomob adalah mempermudah bepergian tanpa harus memiliki mobil. Jadi sewa dari yang melalui telepon. Sekarang bisa booking melalui website dan aplikasi. Tujuan memberikan peluang di dunia usaha, khususnya rental mobil, dari berbagai merek saat ini seperti Toyota Xenia dan lain sebagainya dengan aturan yang ditetapkan perusahaan. 2. Metode penelitian.
penelitian melakukan extreme programming. Kami melakukan kami menggunakan penelitian extreme programming yaitu dengan pendekatan dalam tahapan A. Planning. Tahap planning kami merumuskan kebutuhan basis dalam kepada perangkat lunak untuk dapat dibuat program kerja, alur kebutuhan, sistem, dan sistem berjalan yang dituangkan di dalam bentuk diagram UML. B. Desain. Tahap desain kami merumuskan alur bisnis dimulai dari punya akun customer, proses booking, pembayaran, dan proses delivery dituangkan dalam bentuk desain Figma yang akan dipergunakan oleh customer. C. Coding. Tahap coding kami merumuskan buat akun customer dan akun dashboard dalam bentuk software CI3, software SMPP atau SMPP, lalu Visual Studio Code dan dengan mengimplementasi desain yang dibuat di tahap desain. D. Testing. Tahap testing kami uji coba desain yang dibuat memastikan apakah aplikasi berjalan dengan baik. Kalau ada yang kurang kurang kita perbaiki. 2. Ruang lingkup. Tema riset ini memiliki ruang lingkup, ruang internal. Di internal meliputi karyawan itu sendiri dengan joystick masing-masing. Bagian software front end dan back end baik dalam web maupun aplikasi. 1. Bagian sales CS bertugas mendengarkan aspirasi customer dan memberikan solusi yang dihadapi. 2. Ruang eksternal di internal meliputi karyawan itu sendiri dengan joystick masing-masing. 3. Bagian mengantarkan mobil ke pelanggan disebut towing mobil. 2. Bagian memperbaiki kerusakan rekan disebut montir. 3. Daftar gambar. Present riset kami di Jalan Otis Tadika nomor 2, RT 9 RW 9, Jalan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara. Ini adalah gambar yang UI PT Neomob dan ini adalah gambar setelah kami riset analisis. Lalu ini ada tanda tangan kami sebagai bukti. Lalu lalu ada teman saya Imran, lalu di sini ada narasumber yaitu Adi Permana sebagai pemilik PT Neomob ID. Lalu untuk bab 2, tinjau pusaka. Berdasarkan riset kami melalui tinjau wawancara melalui narasumber. Bab 3, analisis sistem berjalan. 1. Prosedur pemesanan. Langkah pertama dalam prosedur sewa mobil K6 selama 24 jam adalah melakukan pemesanan. Anda dapat melakukan pemesanan melalui situs K6 rentcar.com yang merupakan penyedia layanan rental mobil K6 murah yang terpercaya. Pastikan untuk memberikan informasi yang akurat tentang tanggal dan waktu booking, serta pengembalian mobil untuk memastikan ketersediaan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Lalu yang kedua, prosedur persyaratan. Sebelum Anda dapat melakukan layanan sewa mobil, Anda perlu memenuhi prosedur beberapa persyaratan. Biasanya Anda memiliki kartu identitas yang sah seperti KTP ataupun SIM, alamat rumah, serta melakukan pembayaran uang muka sesuai dengan kebijakan perusahaan. Pastikan untuk membaca syarat dan ketentuan dengan teliti agar Anda dapat memahami semua persyaratan yang diperlukan. Lalu yang ketiga, prosedur delivery mobil. Setelah pemesanan Anda dikonfirmasi dan persyaratan terpenuhi, customer dapat menunggu mobil di rumah pada waktu yang telah disepakati. Tim K6 Rent-Car akan menyiapkan mobil dan melakukan delivery sesuai dengan permintaan customer. Pastikan memeriksa kondisi mobil saat tiba di rumah sebelum meninggalkan rumah dan aktivitas keperluan customer untuk menghindari masalah selama perjalanan. Keempat, prosedur penggunaan mobil. Selama Anda menggunakan mobil selama 24 jam,
untuk mengendarainya dengan hati-hati dan mematuhi semua aturan lalu lintas. Jaga jaga mobil tetap bersih dan kembali dalam kondisi yang sama seperti saat Anda mengembalinya. Hal ini dapat membantu menghindari biaya tambahan untuk kerusakan atau kebersihan yang tidak terduga. Lalu yang kelima, ada prosedur pengembalian mobil. Customer dapat cross-check mobil outdoor maupun indoor mobil dan isi bensin sesuai pada saat menyewa mobil dan jam pengembalian sesuai tanggal yang ditentukan. Jangan melewati tanggal yang ditentukan. Kalau melewati bisa dikenakan denda atau mesin mobil mati. Lalu yang ketiga adalah proses bisnis. Analisa proses bisnis yang kami riset yaitu PT Neomob. Perencanaannya adalah di PT Neomob menyediakan armada Honda Brio, Avanza, Xenia, dan lain-lain. Identifikasi area. PT Neomob berlokasi di Jalan Otista 3, nomor 2 RT 9 RW 9, Bandara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Metode sewanya adalah PT Neomob sendiri terdapat sewa lepas kunci dengan sopir dan delivery unit dengan pilihan harian, mingguan, dan bulanan. Metode pembayarannya sendiri di PT Neomob menggunakan transfer bank juga virtual account dan lain sebagainya. Identifikasi market area. PT Neomob memiliki market khusus Jabodetabek. Activity diagram. Pengunjung masuk ke halaman website, lalu klik registrasi, lalu menampilkan halaman register, lalu ke input data, dan klik simpan, lalu ke menampilkan halaman register, lalu eh, klik simpan, menerima SMS yang berisi data username dan password. Berhasil melakukan verifikasi akun penyewa. Selanjutnya pengunjung masuk halaman website, klik register, lalu menampilkan halaman register ke input data, klik simpan, lalu berhasil melakukan verifikasi akun penyewa. Menerima SMS yang berisi data username dan password. Penyewa masuk ke laman web. Klik login, tampilkan halaman login, mengisi form login, lalu klik tombol login, menampilkan halaman utama, memproses, menampilkan akun. Cekot. Penyewa melihat produk mobil, menampilkan data list mobil, memilih mobil, lalu isi form sewa mobil, dan eh, menampilkan nomor penyewaan, mencetak nomor penyewaan. Transaksi. Menginput nomor penyewaan, menampilkan pengiriman, lalu melakukan pengiriman via pick up atau delivery. Klik sewa, menampilkan metode pembayaran, lalu melakukan pembayaran via cash on, delivery atau virtual account klik sewa. Dan ini spesifikasi dokumen masukan dan keluaran dokumen masukan sistem kami. Yang pertama dokumen perjanjian sewa, dokumen pengembalian sistem yaitu rental mobil. Analisa kebutuhan sistem admin. A. Pengelola mobil. B. Mengelola data penyewaan. C. Mengelola data penyewaan. D. Pengelola data pembayaran. Pemilik. A. Laporan mobil. B. Laporan penyewa. C. Laporan penyewaan. Pengunjung. A. Melihat informasi website rental. B. Melakukan pendaftaran penyewaan. A. Melihat produk mobil. B. Melakukan penyewaan. C. Melakukan pembayaran. D. Melihat pencetak bukti pembayaran. E. Melihat riwayat transaksi penyewaan. Penye Analisa kebutuhan media sistem. Selanjutnya, ini adalah use case-nya. Melihat leman website rental K5, mengisi pendaftaran. Lalu penyewaan melihat produk mobil, melakukan penyewaan, melakukan pembayaran, lalu mencetak bukti transaksi, menerima unit. Dan pemilik mobil, laporan penyewa, laporan penyewaan. Adminnya mengelola mobil, data penyewa, data penyewaan, data pembayaran, delivery unit.
Dan ini contoh untuk pendaftarannya. Dan ini tampilan yang akan setelah diklik, lalu ke view profil, lalu pemesanan, lalu eh, akan ditampilkan ke nama lengkap dan nomor kontak dan kirim pesan. Dalam menu profil terdapat full name, email address, nomor nomor telepon, tipe gendernya itu laki-laki. Anda perlu mengunggah surat izin mengemudi. Pertama itu gunakan kamera, unggah dari galeri. Terus pilih kota. Di sini terdapat Jabodetabek meliputi Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok, dan Cianjur. Pilih lokasi. Lokasi ada Mampang, Duren 3, Jaksel, Lebak Bulus, Karangtengah, Jaksel, Cawang, Sutoyo, Jatim, Ciracas, Kampung Rambutan, Jatim, Grogol, Petamburan, Jakbar. Selanjutnya pilih tanggal waktu awal. Misalnya satu, tanggal akhirnya misalnya 4. Jadi dalam waktu 4 hari waktu menyewa. Oke, sekarang pilih pilih lokasi poolnya. Lokasi poolnya itu di Lebak Bulus. Pilihan unitnya Avanza 1,5 GT 5 seat wide. Harganya 350.000 untuk 1 hari. Mulai sewanya 18 Juni. 15 Juni pickup Lebak Bulus. Karangtengah Jaksel. Pajak asuransi delivery jumlahnya itu 300, tarif pajaknya 25, deliverynya 25. Proses pembayaran 350.000. Metode pembayarannya itu ada GoPay, Visa, Dana. Kita pakai GoPay. Bayar pemesannya kita cek udah sesuai, terus sesuai pembayaran berhasil, terus tim melakukan delivery ke tujuan Jalan Karangtengah Raya. Pemesanan berhasil atas nama Doni. IRD. IRD itu ada pengunjung, ID pengunjung, password, nama, registrasi. Pengunjung melakukan registrasi tempat penyewa, ID penyewa, nama, NIM, password, melakukan pilih menu mobil, itu ada ID, menu, tipe mobil, deskripsi, plat, terus dalam penyewa melakukan sewa, ID sewa, nama mobil, tanggal sewa, deskripsi, alamat sewa, terus penyewa melakukan pengembalian ID kembali, nama mobil, metode kembali, dan alamat. Analisa SWOT dibagi menjadi analisis internal dan analisis eksternal. Analisa lingkungan internal. Internal adalah lingkungan yang terdiri atas karyawan yang berada di dalam kantor indoor, SDMCS, customer service, bertugas memberitahu customer mengenai keluhan yang dihadapi. Programmer bertugas membuat aplikasi baik web maupun aplikasi mobile. Analisa lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang terdiri atas karyawan yang berada di luar kantor. Istilahnya orang lapangan, sopir bertugas mendelivery unit ke customer. Bagan SWOT. Bagan SWOT terdiri dari strength, keunggulan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, threat, hambatan.
Strength keunggulan A. Potensi pasar besar di hari weekend. Banyak yang menyewa disebabkan hari libur. B. Dilakukan di website aplikasi mobile apabila melakukan pemesanan. C. Bisa delivery artinya pemesan tinggal nunggu di rumah apabila pesan lewat mobile dan website. Weakness kelemahan harus meletakkan uang deposit apabila menyewa. B. Harus meletakkan data pribadi seperti KTP, SIM, dan domisili. Melaksanakan penyewaan dilakukan di wilayah Jabodetabek. Opportunity peluang A. Di Indonesia, dalam usaha Anda mobil masih sedikit, jadi PT Riset kami menemukan bisa survei dengan awal dari pengantaran orang tambang dari Jakarta ke Kalimantan dengan menjalan waktu bisa bukan rental sampai bisa saat ini. Trade hambatan penyewa tidak kooperatif apabila mau memperpanjang domisili kata nggak jelas. Hasil analisa dari data dan fakta yang telah dipaparkan di atas melalui riset dan sumber yang ada, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa rental mobil merupakan usaha transportasi yang bisa dilakukan oleh individu dalam artian penyewa. Kalau usaha rental mobil dilakukan oleh badan usaha dengan SOP, badan usaha tersebut dengan periode sewa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Individu dalam menyewa harus memiliki domisili yang jelas dan melakukan survei oleh badan usaha tersebut. Harus menyertakan KTP, SIM, bahan mobil, keadaan semula pada awal menyewa. Tindakan penting apabila memperpanjang sewa mobil harus konfirmasi ke badan tersebut. Kalau nggak ada komunikasi, maka badan melanggar tegasnya memberhentikan mobil dengan remote ambil paksa. Layanan tersebut meliputi menyediakan tanda mobil lepas kunci dengan driver dengan uang deposit 500.000 dan lain sebagainya. Penutup. Dengan riset ini, kami mengharapkan pembaca memahami paparan kami di atas supaya jadi wawasan pembaca mengenai riset rental mobil yang poinnya yang dilakukan oleh kami dan tahu bagaimana cara menyewa, bagaimana cara mengembalikan, bagaimana cara memperpanjang dan lain sebagainya. Saran apabila ada saran kami dengan senang hati mendengarkan saran yang dilakukan pembaca bisa menjadi lebih baik lagi ke depan mengenai riset kami. Daftar pustaka narasumber bertemu. Sekian, terima kasih. Sekian dan terima kasih.